Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adri Iqbal, Prodi Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin mempresentasikan hasil laporan tugas basis data saya yang berjudul Perancangan dan Implementasi Basis Data Studi Kasus Sistem Informasi Laundry. Baik, di sini langsung saja latar belakang. Oke, oke itu nak pakai ya. Oke, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak pakai buku lima kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil laporan tugas saya, laporan tugas basis data yang berjudul Perancangan dan Implementasi Basis Data Studi Kasus Sistem Informasi Laundry. Baik, di sini langsung saja pendahuluan latar belakang. Usaha laundry merupakan salah satu jenis usaha jasa yang berkembang pesat di lingkungan perkotaan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan melayani cuci setrika dan praktis dengan cepat. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah rancangan basis data yang terstruktur dan mendukung sistem informasi laundry, sehingga proses pencatatan pelanggan, jenis pelayanan, transaksi, detail cucian, hingga pembayaran dapat dikelola secara terkomputerisasi. Data-data yang dicangkup di sini ada 6. Yang pertama, data pelanggan, kemudian data karyawan, kemudian jenis pelayanan laundry, kemudian yang keempat data transaksi, dan yang kelima data detail transaksi, kemudian yang keenam data pembayaran. Data yang tidak dicangkup, manajemen stok bahan baku laundry, kemudian modul pengujian, kemudian sistem antar jemput, dan modul poin loyalitas, dan yang terakhir manajemen multi cabang. Kemudian di bab 2-nya ada perancangan basis data. Rancangan basis data sistem laundry terdiri atas 6 etis utama, yaitu pelanggan, karyawan, layanan, transaksi, detail transaksi, dan pembayaran. Di sini kemudian penjelasan kardinalitas relasi. Di sini ada penjelasan dari tabel yang di atas, relasi, kardinalisasi, dan penjelasan. Relasi pelanggan transaksi. Satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Kemudian karyawan transaksi. Satu karyawan dapat menangani banyak transaksi. Kemudian detail transaksi. Satu transaksi nota dapat memiliki banyak baris detail layanan. Kemudian detail layanan detail transaksi. Satu jenis layanan dapat muncul pada banyak baris data. Kemudian transaksi layanan. Satu transaksi bisa memuat beberapa jenis layanan. Kemudian yang terakhir, transaksi pembayaran. Satu transaksi dapat memiliki lebih dari satu pembayaran. Kemudian ada tabel pelanggan. Ini penjelasan tabel pelanggan, tabel karyawan, kemudian tabel layanan, tabel transaksi, tabel detail transaksi, dan tabel pembayaran. Proses normalisasi untuk membuktikan bahwa rancangan tabel akhir bebas dari redundansi dan anomali data. Berikut ditelusuri proses normalisasi terhadap mulai dari bentuk tidak normal hingga mencapai normal. Sebagai titik awal, diasumsikan seluruh data dicatat pada satu nota bernama nota laundry. Pada pencatatan manual, satu nota berisi dari pelanggan, karyawan, dan seluruh basis layanan yang dipesan sekaligus dalam satu rekod. Kemudian syarat 1NF adalah menghilangkan kelompok data berulang, memastikan setiap kolom bernilai anomali, dan setiap baris memiliki identitas unik. Kemudian tahap yang kedua adalah sudut memenuhi dan tidak boleh ada partial dependensi.
yaitu atribut non-key yang hanya bergantung pada sebagian dari prime key kompetitif. Kemudian tahap yang ketiga adalah sudah memenuhi tahap yang kedua dan tidak boleh ada transitive, yaitu atribut non-key yang bergantung pada atribut non-key lain. Kemudian dan satu transaksi dapat dibayar lebih dari satu kali cicilan atau DP. Di komposisi akhir menghasilkan struktur 3NF berikut yang identik dengan merancang fisik pada bab 3. Di sini ada tabel yang seperti yang di atas, tabel pelanggan, karyawan, layanan, transaksi, detail transaksi, dan pembayaran. Kemudian primary key-nya, kemudian bebas dari, di sini juga dijelaskan bebas dari transfer alamat atau telepon terhadap nama pelanggan. Dengan struktur 3NF ini, setiap atribut non-key pada setiap tabel bergantung penuh hanya pada primary key tabelnya sendiri, sehingga redundansi data diminimalkan dan anomali insert yang mungkin terjadi pada bentuk UNF dapat dihindari. Contohnya, perubahan alamat seorang pelanggan cukup dilakukan satu kali pada tabel pelanggan tanpa perlu mengubah banyak baris nota seperti pada rancangan awal. Kemudian, bab 3-nya implementasi fisik. Script pembuatan dataset dan tabel. Setelah script di atas dijalankan pada MySQL, tempelkan screenshot atau tangkap layar yang menunjukkan pesan sukses eksekusi. Kemudian yang kedua, script DML pengisian data simulasi. Setiap tabel diisi data simulasi menggunakan perintah insert sebagai berikut. Ringkasan jumlah baris per tabel. Pelanggan 12 baris, karyawan 5 baris, layanan 6 baris, transaksi 5 baris, detail transaksi 9 baris, dan pembayaran 15 baris. Script insert lengkap terdapat pada file laundry MySQL bagian B. Kemudian tempelkan hasil screenshot hasil select from nama tabel. Untuk masing-masing tabel digunakan membuktikan dari tabel terisi dengan benar, seperti contoh gambar yang di sini. Kemudian bab 4-nya analisis query dan pelaporan. Skenario 1, layanan paling laris bulan berjalan. Kebutuhan bisnis memiliki laundry ingin mengetahui 5 jenis layanan dan paling banyak digunakan pelanggan pada bulan Juni 2026 guna menentukan prioritas stok dan tenaga kerja. Sini ada 4 tabel. Yang pertama, nama layanan, status, total pakaian, dan jumlah transaksi. Jenis cuciannya cucian reguler, cuci kilat, cuci setrika saja, cuci sepatu. Kemudian yang kedua, skenario total pendapatan per bulan. Kebutuhan bisnis memiliki laundry ingin merekapitulasi total pendapatan yang diterima setiap bulan berdasarkan tanggal pembayaran sebagai dasar laporan keuangan bulanan. Kemudian yang ketiga, skenario pelanggan dengan nilai transaksi terbesar. Kebutuhan bisnis mengidentifikasi 5 pelanggan paling loyal atau bernilai berdasarkan akumulasi total transaksi. Kemudian yang keempat, daftar cucian yang masih diproses. Kebutuhan bisnis, kasir atau operator perlu memantau nota mana saja yang masih berstatus diproses beserta penanggung jawab diurutkan dari yang paling lama menunggu agar tidak ada cucian pelanggan yang terlewatkan. Kemudian yang kelima, kinerja karyawan. Kebutuhan bisnis. Manajemen laundry ingin mengevaluasi kinerja setiap karyawan berdasarkan jumlah transaksi yang ditangani dan rata-rata nilai transaksinya, khusus karyawan yang telah menangani lebih dari 2 transaksi sebagai bahan evaluasi kerja. Kemudian pada bab 5, kesimpulan dan saran.
Sini kesimpulannya ada 4, yaitu yang pertama, rancangan basis data sistem informasi laundry berhasil didekomposisi dari bentuk tidak normal hingga normal, menghasilkan 6 tabel. Kemudian yang kedua, pengguna tabel menghubungkan detail transaksi terbukti efektif. Kemudian yang ketiga, struktur 3NF yang diterapkan meminimalkan redundansi data, misalnya data pelanggan dan karyawan hanya disimpulkan satu kali per tabel. Kemudian yang keempat, kelima, skenario query bisnis pada bab 4 membuktikan bahwa struktur basis data yang dirancang mampu menjawab kebutuhan pelaporan. Kemudian keterbatasan sistem. Di sini ada 4 juga. Yang pertama, rancangan saat ini hanya mendukung satu cloud laundry. Kemudian yang kedua, belum ada modul manajemen stok bahan baku. Kemudian yang ketiga, tidak ada mekanisme audit perubahan data secara otomatis. Kemudian yang keempat, validasi bisnis seperti jumlah bayar tidak boleh melebihi total bayar. Kemudian saran dan pembangunan. Di sini ada 5. Yang pertama, menambahkan tabel stok. Kemudian yang kedua, menambahkan kolom created. Kemudian yang ketiga, mengembangkan view khusus. Kemudian yang keempat, menambahkan tabel cabang jika bisnis laundry berkembang menjadi beberapa outlet. Kemudian yang terakhir, menerapkan indeks tambahan. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Tadi saya awali dengan salam, kini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.